Halo guys, balik lagi bareng gue Bro Niko seperti biasa di YouTube channel gue Nicholas Pengwijaya. Hari ini gue ada konten ngebahas tentang kura-kura ya. Bukan spesifik mengenai cara memelihara atau jenisnya atau yang lain-lain, tapi gue bakal nge-review harga kura-kura di Indonesia. Jadi gue udah listin beberapa kura-kura yang cukup digemari di Indonesia atau banyak dipelihara di Indonesia. Jadi gue hari ini bakal ngebahas satu-satu harganya itu berapa dan kurang lebih ini kura-kura tuh kura-kura apa sih. Gue gak bakal bahas detail tentang kura-kura apanya, gue cuma baca dari Wikipedia gitu, oke? By the way, sebelum video ini mulai gue mau kasih tahu bahwa harga ini please banget jangan dijadiin patokan kalian. Karena harga ini gue juga cari-cari di internet ataupun di online shop ya, situs online jual beli binatang gitu. Dan ini harganya ada yang update, ada juga yang nggak update ya. Ada harga yang paling lama itu kurang lebih 6 bulan sebelum ini ya, berarti masih harga 2020. Jadi harga itu tidak menentukan sekali lagi ya, karena banyak juga situs jual beli online ataupun pet shop yang jual harga kura-kuranya itu berbeda-beda gitu. Jadi please harga ini tolong dijadiin referensi aja, nggak usah dijadiin patokan. Oke, kita mulai langsung with the big boys ya. Ini kura-kura yang paling diminati, kura-kura sultan ya, kura-kura sultan di Indonesia, yaitu adalah kura-kura Aldabra ya. Ini adalah kura-kura raksasa Aldabra tortoise atau Aldabra giant tortoise. Cocok banget dikasih nama giant gara-gara dia emang bisa gede banget habisnya. Kura-kura raksasa Aldabra adalah salah satu kura-kura terbesar di dunia ya. Dia nomor 2. Yang pertama itu Galapagos, ini yang kedua. Kura-kura ini hidup di Pulau Aldabra. Jadi cocok banget sama namanya, karena tinggal di Pulau Aldabra dikasih nama juga Aldabra. Kura-kura ini dapat tumbuh hingga 1,5 meter dan berumur hingga mencapai 200-an tahun. Bayangin ukurannya bisa 1,5 meter. Gue udah bingung itu meliharanya gimana. Dan umurnya bisa 200-an tahun ya. Tapi di bawahnya juga dikasih lihat nih, lama hidupnya bisa average-nya sih biasanya 80 sampai 120 tahun ya. Cuma ada juga yang bisa capai 200 tahun. Jadi kalau kalian pelihara kura-kura ini, ibarat kalian punya anak nih ya, baru lahir dibeliin Aldabra, nanti yang ngelanjutinnya miara Aldabra itu anaknya lagi, karena umurnya yang sangat panjang, bisa 80 sampai 120 tahun, malah bisa cucunya ya yang melihara. Jadi kalau kalian mau pelihara kura-kura Aldabra ini, kalian harus siapin budget sekitar 35 juta sampai 40 juta rupiah. Yes, kura-kura ini mahal banget ya, karena setahu gue ini kura-kura juga breedingnya susah banget. Bahkan di Indonesia ini kayaknya masih jarang kali ya, apa belum ada ya, pokoknya susah deh breeding ini kura-kura Aldabra ya. Makanya harganya mahal ya, dan umurnya juga bisa panjang ya. Dan pelihara kura-kura Aldabra ini juga bisa investasi sih katanya ya. Kalian beli kecil 35 juta, ntar kalau udah gede harganya juga bisa naik-naik terus gitu. Tapi harga kura-kura Aldabra ini juga random ya, karena ada beberapa keunikan dari Aldabra, misalnya yang kayak short body, yang batoknya ngehelm banget, itu biasanya harganya jauh lebih mahal. Cuma kalau yang rata-rata sih harganya sekitar 35 juta sampai 40 juta untuk ukuran baby. Oke, kita lanjut ke kura-kura berikutnya. Ini adalah kura-kura favorito gue ya. Kura-kura favorito gue, ini dia kura-kura ya. Ini adalah kura-kura pardalis ya. Gue capek-capek ngedit ya. Ini adalah kura-kura pardalis, kura-kura macan tutul ya, kerap disebut kura-kura macan tutul atau pardalis karena memiliki nama ilmiah pardalis ya. Kura-kura ini adalah kura-kura terbesar keempat setelah Galapagos, Aldabra, sulcata. Gue baru tahu tuh. Mengutip dari laman Animalia, bobot dari kura-kura macan tutul ini bisa sampai 15 sampai 54 kilo. Panjang mereka pun gak main-main. Oh, ternyata bisa gede. Bisa berkisar 40 sampai 70 cm. Tapi pardalis itu juga ada 2 tipe sih setahu gue ya. Dia tuh ada pardalis bakoki sama pardalis. Nah, kalau pardalis tuh yang bisa gede banget. Bisa sampai 70 cm up tuh ada ya. Kalau pardalis. Kalau bakoki sih rata-rata di 40-an cm. Itu udah gede banget ya. Biasanya sih 40 cm tuh kayaknya max. Cuma ada juga sih yang bisa ya. Jadi tergantung dari diet yang kalian kasih. Nah, kalau kura-kura pardalis ini yang bakoki ya ini ya. Ini tuh harganya sekitar 3,5 sampai 4,5 juta ya. Ini untuk ukuran sekitar 10-an sampai 12-an cm. Tapi kalau yang 15 cm-nya itu harganya 5 sampai 6 juta ya. Ini untuk kura-kura pardalis normal ya.
normal-normal yang pada umumnya. Karena Pardales ini nih salah satu kura-kura yang unik ya. Mereka ini bisa sampai warnanya itu sampai high white banget, sampai orang biasa bilangnya snow ya. Jadi ini termasuk seni juga memelihara kura-kura ini, karena dengan diet dan juga pemeliharaan yang tepat, kura-kura ini bisa jadi kura-kura mahal gitu. Jadi ini salah satu kura-kura yang cocok banget untuk dijadikan investasi. Oke, tapi ingat lagi ya, kura-kura yang kalian pelihara itu, ini tuh kura-kura bisa gede. Jadi siapin tempat yang gede dan jangan pernah ngirit buat perlengkapannya atau makanannya gitu. Lanjut ke kura-kura berikutnya, ini dia. Ini adalah kura-kura yang paling diminati di Indonesia. Paling banyak orang pelihara kura-kura ini, nggak tahu kenapa. Mungkin kura-kura ini juga udah banyak breed yang udah di breed di Indonesia, karena banyak banget tuh CB Indo, captive breed Indo. Jadi ini adalah sulcata tortoise ya. Ini habitatnya itu ada di area transisi padang rumput, sabana, padang semak belukar ya. Penyebarannya itu di tepi selatan gurun Sahara, Afrika, kura-kura jauh nih ya. Terus makanannya itu rumput, tanaman, termasuk juga kaktus. Kamu harus tahu loh, kalau kura-kura sulcata adalah kura-kura yang indah dari gurun Afrika. Ini gue baca ya. Saat menetas mereka kecil dan imut, namun kemudian akan tumbuh hingga rata-rata beratnya 37,5 kilo. 37,5 kilo itu berat banget ya. Kura-kura ini dikenal memiliki umur yang panjang. Begitu pula jenis sulcata. Kok baca goblok banget. Kura-kura dikenal memiliki umur panjang. Begitu juga kura-kura sulcata. Jika tumbuh oleh makanan tidak berlemak dan kaya serat, serta dalam kondisi rendah stres, kura-kura sulcata bisa hidup lebih dari 70 tahun. Lama banget nih kura-kura hidup ya. Jadi ini kalian tuh butuh tanggung jawab yang besar untuk memelihara kura-kura, karena umurnya lama banget. Harganya sekitar 1,6 sampai 2 jutaan untuk yang baby normal ya. Kura-kura sulcata ini banyak banget juga morph-morphnya ya. Jadi harga ini nggak menentukan. Kadang tuh ada orang yang main pattern bilangnya tiger, ada yang Lescut misalnya tuh, biasa kalau yang terkenal tuh 11 scoot Superman, atau yang kalau kalian lihat, gue pernah review sulcata yang 10 scoot itu juga ada, dan dia juga ada yang ivory, ada yang albino. Habis itu jadi ini kura-kura banyak banget variannya, dan harganya itu jauh lebih mahal daripada harga yang baby normal ya. 1,6 sampai 2 jutaan harganya kurang lebih ya, jangan dijadiin patokan. Ntar kalau dapet yang 2,5 ngomel-ngomel lagi. Lanjut ke kura-kura berikutnya, ini dia. Ini adalah kura-kura Redfoot tortoise ya. Redfoot tortoise ini bahasa Inggris lagi nih. Of tortoise from northern South America. Jadi ini kura-kura dari Amerika. Ini termasuk kura-kura di kelas-kelas size medium ya. Karena ukurannya itu rata-rata sekitar 30 sentian ketika mereka sudah dewasa. Tapi bisa juga sampai ukuran 40 cm. Nah, si Redfoot ini tuh juga ada kembarannya. Kembaran dari si Redfoot ini tuh ada si cherry head ya. Ada si cherry head. Ini harganya mirip-mirip juga. Sebenarnya bedanya susah gampang si cherry head sama Redfoot, apalagi buat kalian yang baru-baru main kura-kura. Cuma yang pasti-pasti aja nih ya, si cherry head itu dia bisa ada marble-nya. Jadi ada putih-putih gitu di badannya. Semakin banyak marble-nya semakin mahal juga si harga cherry head itu. Dan kalau Redfoot ini nggak ada marble-nya. Tapi gue pernah lihat ada satu Redfoot di Torto Cafe, video yang baru gue upload juga, itu dia ada marble-nya. Gue nggak tahu itu ceritanya gimana, apakah itu hybrid dan lain-lain. Cuma ya hoki-hokian juga ya. Cuma kalau si cherry head ini lebih mudah untuk menimbulkan marble-nya daripada Redfoot. Harusnya seperti itu. Harganya itu mirip-mirip. Si Redfoot ini harganya sekitar 1,5 jutaan sampai 2 jutaan. Si cherry head juga sama, dan ukuran besarnya 15 cm itu sekitar 5 jutaan. Wow, harganya lumayan ya. Kalau main kura-kura darat emang harganya lumayan mahal. Tapi tenang, karena ini gue bakal ngebahas kura-kura yang harganya di bawah 2 jutaan. Jadi kalau kalian bosen sama sulcata, kalian bisa beralih ke kura-kura ini. Ini adalah Russian tortoise, atau susah gue baca gituan ya. Kura-kura Rusia juga dikenal dengan nama kura-kura Horsfield atau kura-kura Asia Tengah. Adalah spesies kura-kura, dan ya iyalah spesies kura-kura lah. Dan termasuk hewan peliharaan yang populer. Nah, ukuran si Russian tortoise ini sekitar 6 sampai 8 inch ya. Dan average lifespan-nya juga lama. Itu 50 tahun plus ketika kalian kasih proper care, yaitu diet herbivore yang benar, rumput, sayur, dan pellet gitu ya. Ini harganya cukup affordable. Russian tortoise ini dengan harga sekitar 1 jutaan. Jadi kalian yang bosan sama
Sulcata kalian bisa beralih ke Russian Tortoise, atau kalian mau namain koleksi dari Sulcata kalian bisa tambahin Russian Tortoise. Berikutnya kita akan review kura-kura yang lumayan friendly cost juga nih, friendly budget ya. Ini harganya juga 1 jutaan. Ini kura-kuranya Pep. Ini kura-kura Herman atau kura-kura Hermani ya, biasa disebut Hermani sih ya kalau di sini. Testudo Hermani. Ini tapi status konservasinya sih kalau gue lihat di sini tuh hampir terancam ya, menurun, hampir terancam. Jadi kalau kalian pelihara kura-kura ini juga harus hati-hati ya. Jadi ini kura-kura ini bingung gue mulai dari mana. Hermani Tortoise ini kalau yang ceweknya ini kalau gue lihat di sini nih ya, dia itu bisa lay egg sampai 90 bisa dia akan menggali tanah dan mengubur telurnya, dan itu akan membutuhkan waktu sekitar 90 sampai 120 hari sampai telurnya menetas. Ini kura-kura unik juga ya, kuning-kuning hitam gitu, lucu. Namanya Hermani Tortoise, harganya lumayan affordable, 1 jutaan. Jadi kalau kalian bosan dengan Russian Sulcata, kalian bisa lari ke Hermani Tortoise atau kalian bisa tambahin koleksi kalian dengan kura-kura ini. Kita lanjut ke kura-kura Golden Greek Tortoise. Kura-kura Golden Greek merupakan salah satu kura-kura darat yang cukup banyak dipelihara di Indonesia. Sesuai namanya, kura-kura ini berasal dari Yunani, Greek, dan daerah sekitarnya. Tempurung kura-kura Golden Greek berwarna kuning keemasan. Sebenarnya tidak terlalu sulit kok untuk merawat kura-kura ini. Ini gue baca ya, si Golden Greek ini membutuhkan perawatan yang tak berbeda jauh dengan jenis kura-kura darat yang lainnya. Anda mesti memberikan tempat tinggal yang nyaman, makanan yang sesuai dengan seleranya, dan memastikan kondisi kura-kura ini senantiasa sehat. Nah itu kura-kura Golden Greek ya. Ini kura-kura Golden Greek ini lumayan unik juga dan harganya cukup affordable. Mungkin segitu dulu videonya ya tentang gua ngebahas kura-kura darat. Banyak banget kura-kura darat yang udah gue bahas ya. Sebenarnya masih banyak lagi kura-kura darat yang yang bisa sebenarnya gua share atau juga yang nggak bisa gua share. Gimana sih? Ya karena kalau gue share semua bakal makan waktu lama banget, dan kalau gue share semua gue nggak tahu detail semuanya. Jadi segitu dulu aja ini videonya. Mungkin kalau kalian suka sama video ini, gue bakal bikin part 2-nya untuk ngebahas kura-kura air. Dan gue mau ingetin ke kalian sekali lagi, jangan dijadiin patokan harga-harga yang tadi gue sebutin, jadiin referensi aja. Karena harga dari setiap toko itu beda-beda, oke? Jadi jangan maksa dengan harga yang tadi gue sebutin gitu. Jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Gue by the way, gue seneng banget, gue udah mau hit 1000 subscriber. Thank you banget buat temen-temen yang udah subscribe, udah like, dan selalu nonton video gue. Gue jadi semangat banget, sumpah, gara-gara udah mau 1000. Kalau kalian liatin, gue lagi sering ngepost banget. Kemarin tuh gue ngepost sebulan sekali, malah kadang sebulan gak ngepost. Ini gue kemarin ngepost 2 hari berturut-turut karena gue udah mau 1000 subscriber. Jadi jangan lupa subscribe YouTube ini biar gue semakin semangat, dan juga jangan lupa follow Instagram gue @wijayaniko. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.